Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Kita ketemu kembali adik-adik dengan teknik menghitung cepat, di mana bahasan kita kali ini adalah akar dari pangkat 4 ya, akar pangkat 4. Dari dulu banyak orang berspekulasi untuk mendapatkan cara cepat menghitung akar pangkat 4. Tetapi ujung-ujungnya mereka hanya bisa menggunakan metode yang hanya digunakan untuk angka-angka tertentu saja dan dalam jumlah digit yang terbatas. Bagi saya adik-adik, apalah gunanya menghitung cepat kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke depannya? Apalah gunanya? Jadi bagi saya, baiklah kita menghitung ini agak lambat sedikit, tetapi bisa dipertanggungjawabkan ke depannya dan bisa dipakai, diaplikasikan untuk semua angka dengan banyak digit. Secara logika adik-adik ya, akar pangkat 4 itu harusnya adalah akar di dalam akar, artinya akar kuadrat yang diakarkan kembali. Contohnya akar pangkat 4 16 itu adalah akar dari 16 yang diakarkan lagi. Jadi 16 diakar, jawabannya 4, diakar lagi, jawabannya 2. Jadi akar di dalam akar. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada suatu saat nanti ditemukan metode yang lebih cepat lagi dari yang kita punya saat ini. Karena perpangkatan 4 itu punya karakteristik ya adik-adik. Jika suatu bilangan dipangkatkan 4 ya, yang mempunyai satuan 0 atau 0 itu sendiri hasilnya 0, dan jika 5 atau satuan 5 itu menghasilkan hasil perpangkatannya juga satuannya 5 ya. Apabila ganjil adik-adik, suatu bilangan ganjil atau mempunyai satuan ganjil, jika dipangkatkan 4 hasilnya akan berupa angka 1 seperti ini. Apabila genap akan hasilnya berupa angka 6 seperti ini. Jadi hasil perpangkatan 4 dari suatu bilangan itu menghasilkan angka 1 pada satuannya jika ganjil, dan genap 6 jika genap, dan 0 jika satuannya 0, dan 5 jika satuannya 5. Hal yang menarik inilah 1650 ini seperti ini yang membuat banyak orang mencari-cari ya adik-adik, mencari-cari bagaimana metode yang paling cepat untuk menghitung perpangkatan dari 4. Tapi terus terang saja pada sampai saat ini saya tidak bisa menghitung dengan cepat berdasarkan angka-angka yang khusus ini untuk diterapkan pada aplikasinya pada banyak digit dan semua angka. Jadi hanya angka-angka tertentu saja adik-adik. Jadi untuk itu saya tetap memakai pedoman lama bahwa akar pangkat 4 itu sebaiknya diselesaikan dengan akar di dalam akar. Untuk itu, untuk memahami itu, mari kita coba latih ya adik-adik. Bagaimana kalau kita punya angka 285.561 di akar pangkat 4? Metode yang paling selamat adalah kita bagi begini adik-adik ya. Jadi ini kita akarkan 28561, kita akar pangkat 2. Jawabannya bagaimana? Dekat dengan 285 adalah hasil angka pangkat dari
berapa? Ya. Hasil pangkat dari berapa yang dekat dengan 285? Kalau 15 225. Kalau 16 256. Kalau 17 289. Tidak boleh adik-adik 17 karena melebihi 285. Karena tidak boleh melebihi dari angka kerja. Maka dari itu yang paling dekat dengan 285 adalah 256, yaitu hasil perpangkatan dari 16. Maka saya tulis di sini 16. Gini. Ya. Saya tulis hasilnya perpangkatan dari 16 256. 256. Ya. Setelah itu saya kurangkan 285 dengan 256 menghasilkan 29. Nah, gini adik-adik. Setelah selesai ketemu hasilnya selisih dari 285 dan 256 adalah 29. 29 ini kita bandingkan dengan angka 16. Angka hasil lebih besar atau lebih kecil. Karena 29 lebih besar dari 16, maka seperti biasa saya taruh titik di atasnya. Begini. Ya, saya taruh titik di atasnya. Kemudian kita cari satuannya. Satuan untuk satu, ya adik-adik, itu hanya 1 dan 9. Iya kan? Jadi untuk satuan 1 itu 1 dan 9. Karena apa? 1 kuadrat 1, 9 kuadrat 81. Nah, jadi untuk menentukan akar dari 28561 ini ke kuadrat akarnya berapa? Apakah 161? Apakah 169? Maka kita pilih titik yang atas, karena titiknya ada di atas, maka angka yang kita pilih yang di atas. Jadi 169. Nah, begini ya. Jadi akar dari 28561 adalah 169. Karena kita bekerja akar di dalam akar, maka kita akarkan lagi 169. Kalau adik-adik hafal 169 akarnya berapa, langsung aja ditulis. Tapi saya anggap adik-adik tidak hafal ya. Maka 169 saya beri tanda di sini agar jelas 2 angka di belakang koma, dua digit ya. Yang paling belakang dipisahkan dari yang depan. Sekarang angka kerja kita ini, angka kerja kita 169, bukan ini lagi. 169 yang paling dekat dengan 1, hasil pangkat 2 adalah 1, karena 1 kuadrat adalah 1. Nah, begini. Ya. Lantas 9, ya. Satuan 9 itu berasal dari 3 dan 7. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 adalah 9, 7 pangkat 2 49. Ya adik-adik, 3 dan 7. Tapi sebelum itu kita bandingkan 1 ini jika dikurangkan dengan angka hasil ini adalah 0. Ya, 0 adik-adik. Jadi kalau dibandingkan 0 dengan 1 lebih besar 1, maka titiknya saya taruh di bawah. Saya ulang ya. 1 angka kuadrat yang lebih dekat dengan 1, 1. Kemudian 1 dikurangi 1 hasilnya 0 kan? 0 itu lebih dekat dengan 1, maksud saya lebih besar atau lebih kecil dari 1 adalah lebih kecil, maka saya taruh titik di bawahnya. Sehingga akar dari 169 adalah 13 karena titiknya di bawah. Nah, dengan begini kita sudah menyelesaikan akar pangkat 4. Tapi dengan 2 langkah ya adik-adik. Dengan 2 langkah. Jadi akar 28.561 itu adalah akar pangkat 4-nya adalah 13.
Untuk lebih jelasnya mari kita lakukan lagi penghitungan yang nomor 2 ini. Saya kasih garis pemisah di sini untuk 2 digit dulu. Sehingga yang kita akarkan ini adalah 65536 itu kita akar, tapi bukan akar pangkat 4, akar pangkat 2. Ya. 655 yang dekat dengan 655 itu adalah kuadrat dari 25 ya adik-adik, 25 gini. Kenapa? Karena 25 itu pangkatnya, pangkat kuadratnya pangkat 2 hasilnya 625 ya, paling dekat. Tapi apabila 26 676 lebih ya, jadi yang paling dekat 25. Kalau 26 kuadrat itu hasilnya 676. Kemudian saya kurangkan 655 dengan 625 hasilnya 30 adik-adik. Nah 30. Lantas kita bandingkan 30 ini dengan 25, dia lebih besar. Karena lebih besar saya tulis sebuah titik di atasnya. Ini untuk menentukan satuannya. Sekarang 6 itu berasal dari perpangkatan 4 dan 6. Karena 4 pangkat 2 16, 6 pangkat 2 36, punya sama-sama punya 6 ya adik-adik. Punya satuan 6. Lah, jadi akar dari 65536 itu 254 atau 256. Lah, untuk menentukan itu kita lihat titiknya. Karena titiknya di atas, maka kita pilih angka yang di atas yaitu 6. Nah, jadi akar dari 65536 itu 256. Lantas kita beralih ke pengerjaan kedua. Ini yang kita akarkan sekarang. Maka kita taruh tanda di situ agar memisahkan 2 digit dari belakang ya. Sekarang 2 adik-adik ya. Angka yang dekat dengan 2, hasil kuadrat yang dekat dengan 2 adalah 1. Ya, adalah 1. Karena 1 kuadrat 2. Kalau 2 kuadrat lebih adik-adik ya. Nah, 2 dikurangi 1 adik-adik, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi dia sama dengan angka hasil. 2 dikurangi 1 1. Sama dengan angka hasil, maka saya taruh titik di atasnya. Jadi kalau sama atau lebih besar itu taruh titik di atas. Kalau lebih kecil taruh di bawah. Karena 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dan hasilnya 1 dibandingkan dengan 1 sama, maka saya taruh titik di atasnya. Kemudian 6 ya. 6 itu hasilnya dari perpangkatan 4 dan 6. Ini kan 6 ya Dede ya. Berasal dari 4 dan 6. Gini kan. Berasal dari perpangkatan 4 dan 6 karena 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, sama-sama punya satuan 6. Lantas 256 ini hasil kuadratnya 14 apa 16 hasil akarnya. Kita tentukan dengan menggunakan bantuan titik ini. Karena titiknya di atas, maka kita tulis saja bahwa akar dari 256 itu adalah 16 karena titiknya di atas. Jadi yang kita tulis akar yang di atas. Nah, jadi sudah selesai adik-adik ya. Dengan begitu kita sudah menemukan bahwa akar dari 65536, akar pangkat 4 dari 65536 itu adalah 16. Dan silakan adik kembangkan sendiri ya. Adik kembangkan sendiri di rumah. Jadi untuk itu jangan lupa ya adik-adik like, share ke teman-teman, keluarga terdekat, dan jangan lupa juga subscribe bagi yang baru melihat channel ini adik-adik ya. Lantas kita kerjakan yang nomor 3 dan 4. Perhatikan lagi di sini ada 20736. 20.736. Maka saya pisahkan 2 digit seperti biasa. Tersisa 207 ya. Angka kuadrat yang dekat dengan 207 adalah 14 ya adik-adik. Karena 14 itu kuadratnya 196.
Ya, jadi yang dekat itu 14. Kalau 15 225 lebih ya, nggak boleh ya. Saya kurangkan 207 ini dengan 196 hasilnya 11 ya. 11 kita bandingkan dengan angka hasil, karena 11 ini lebih kecil, maka saya tulis titik di bawah sini, di bawahnya 14 karena lebih kecil ya 11. Kemudian angka 6 di sini, angka 6 di sini berasal dari 4 dan 6. Nah, ya, berasal dari 4 dan 6. Karena 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, sama punya satuan 6. Memilih yang mana kita? Ya tetap memilih yang bawah karena titiknya ada di bawah. Maka hasilnya 4. Jadi akar dari 20.736 adalah 144. Jika adik hafal ya, tidak usah kita cari karena 144 akarnya berapa adik tahu ya kan? Ya. Jadi akar 144 adik-adik tahu. Gitu. Kemudian kita akarkan 144 ini adik-adik ya. Kita akarkan 144. Saya tarik garis di sini. Adik-adik perhatikan ya, saya tarik garis di 2 dikit. Sini jadi garisnya ya. 1 akar kuadrat, maksud saya kuadrat yang dekat dengan 1 adalah 1. Karena 1 kuadrat 1. Dan 1 jika dikurangi 1, 0. Maka saya tarik titik di bawah sini. Ya. 4 itu hasil dari 2. Ya, hasil dari 2 pangkat 4 dan 8. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 4, 8 pangkat 2 64, sama-sama punya satuan 4. Tetapi karena titiknya ada di bawah, maka kita pilih angka yang di bawah, tuliskan di sini 12. Jadi artinya akar pangkat 4 dari 20.736 adalah 12. Ya, adik-adik. Terakhir 14.641. Kalau kita akarkan 4, kita akarkan 2 dulu. Begini, saya kasih garis 2 digit ya. 146, hasil bilangan kuadrat yang dekat dengan 146 itu 12 adik-adik ya. Kenapa? Karena 12 itu kuadratnya 144. Ya. 144. Jadi 12 gini. Kemudian saya kurangkan 146 dengan 144, hasilnya 2. 2 kita bandingkan dengan 12 lebih kecil, maka saya taruh titik di bawahnya. Bukan di atasnya karena 2 lebih kecil dari 12. 1 merupakan hasil pangkat dari 1 dan 9. Karena 1 kuadrat 1, 9 kuadrat 81, sama-sama punya satuan 1. Tapi karena titiknya ada di bawah, maka yang kita pilih adalah angka yang di bawah, yaitu 1. Nah, sampai di sini, kalau ada hafal perpangkatan pada di atas puluhan ya, di atas 10, antara 10 sampai 20, adik-adik tidak usah sulit-sulit nyari lagi, langsung ditulis karena akar 121 adik-adik tahu kan, akar 144 juga tahu, akar 169, akar 256 juga sudah tahu. Tapi saya anggap adik-adik belum tahu dan lupa, maka saya akarkan 121 ini dengan memberi tanda di sini 2 digit. Jadi 1 yang mendekati dengan 1, hasil kuadrat yang mendekati 1 adalah 1. Tetap 1 karena 1 kuadrat 1. Dan 1 dikurangi 1 adalah 0. Lebih kecil dari 1, maka saya tulis angkanya di sini titiknya. Ya. Kemudian angka 1 ini yang di sini yang di atas itu berasal dari 1 kuadrat atau 9. Ini kan? Karena 1 kuadrat 1, 9 kuadrat 81 punya angka satuan yang sama 1. Karena titiknya di bawah, maka saya pilih yang bawah. Jadi 11. Jadi akar 121 11.
Dengan kata lain bahwa akar 14.641 di akar pangkat 4 adalah hasilnya 11. Begitu ya adik-adik. Jadi untuk akar pangkat 4, khusus untuk akar pangkat 4 pengerjaannya 2 kali. Saya tidak berani berspekulasi jika memang tidak bisa digunakan untuk seluruh angka atau banyak digit. Kalau cuma angka-angka tertentu saja atau dengan digit-digit tertentu, saya tidak berani adik-adik ya. Karena ini akan menyesatkan kalian di belakang hari. Ya. Daripada saya dahulukan ego, lebih baik saya berkata terus terang kepada adik-adik bahwa untuk akar pangkat 4 cara yang lebih cepat adalah ini. Saya tidak menemukan cara yang langsung pakai 1 langkah, tidak bisa adik-adik, harus tetap 2 langkah. Tetapi lihat ya adik-adik, di sini angka 1 dan 6 seperti yang saya katakan tadi adalah hasil dari perpangkatan ganjil dan genap. Hanya itu saja. Kecuali 5 dan 0 itu hasil dari 5 dan 0. Ya, begitu adik-adik ya. Tetap semangat, rajin belajar. Mudah-mudahan adik menemukan di suatu saat nanti akar pangkat 4 yang lebih cepat dari yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan adik-adiklah yang menemukannya. Tetap semangat adik-adik, jadilah penemu, dan terima kasih atas perhatiannya. Salam.